nggak boleh dilarang bawa durian naik kendaraan umum. Jadi kalau misalnya itu kena denda itu kalau nggak salah $300 ya, kalau nggak salah loh ya, maaf ya kalau salah ya, karena aku lupa. Ini duriannya nggak tahu rasanya berubah apa enggak ya, karena aku taruh dalam freezer. Ini pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di hari kerja kayak gini, aku itu montang-manting itu kerjaan tuh nggak ada habisnya. Mulai dari ngerjain rumah, ngurusin anak, nganterin sekolah, nganterin les, nganterin ini itu, pulang lagi masak untuk makan malam, belum cuciannya numpuk, belum setrikanya banyak, tapi masih tetap tersenyum. Karena itu pilihan aku ya, menjadi TKW itu ya, karena keadaan. Dan sekarang mumpung ada waktu, aku mau makan cemilan ya teman-teman. Aku mau makan durian. Nih, aku dikasih durian sama bapak. Tapi itu ini nih durian ini udah lama, sekitar semingguan ya. Aku dikasih udah semingguan, tapi aku taruh dalam freezer teman-teman. Karena kalian tahu sendiri majikan aku tuh pada sakit, aku tuh sibuk banget. Jadi ini sengaja aku taruh dalam freezer, mau nyari waktu yang tepat untuk makan ya. Aku tuh kalau makan pengennya itu duduk santai sambil menikmati, nggak buru-buru makan berdiri terus lari gitu, enggak. Aku tuh pengen menikmati karena ini makanan favorit aku. Ya langsung aja dimakan ya. Ya Allah, ini udah jadi es krim ya, es krim durian. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian bisa lihat ini duriannya, nggak tahu rasanya berubah apa enggak ya, karena aku taruh dalam freezer ya. Karena sekarang majikan aku udah mulai masuk kantor ya, udah dapat izin dari dokter. Jadi aku ada waktu untuk menikmati durian. Kalian bayangin nggak, bisa bayangin nggak? Hanya sekedar untuk menikmati makanan kayak gini aja aku tuh mesti cari waktu teman-teman. Jadi yang ngelihat, oh Mbak Yuli itu kok kerjanya enak sih gini ini. Apa yang kalian lihat itu sebenarnya nggak seperti itu ya. Kerjaan aku tuh banyak banget, sibuk banget. Dan aku makan kayak gini ya, itu tuh selalu cari-cari waktu yang senggang gitu aja. Yuk langsung aja dimakan. Aku makannya sambil lesehan duduk ya, karena kaki aku pegel banget. Dari pagi itu kerja, jalan sana jalan sini tuh belum istirahat sama sekali. Mari kita nikmati durian yang dibekukan tuh seperti apa. Kira-kira sama nggak sih rasanya kayak durian yang masih fresh gitu. Ini pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, kayak es durian rasanya. Enak banget. Aku belum makan siang, tapi udah nyerang ini durian ya. Jangan banyak-banyak, nanti perut aku tuh panas ya, karena belum kemasukan nasi. Pagi tuh aku cuma makan 1 roti teman-teman, karena buru-buru. Enak banget. Nggak tahu bapak kok tiba-tiba beli banyak durian. Apakah ini sudah musim durian atau apa, aku nggak tahu ya. Taunya tinggal makan aja.
Tadi niatnya nggak mau ngabisin, tapi kok nggak tahan ya, jadi habisin aja ya. Aku dulu sebelum nikah, aku tuh nggak doyan makan durian, nggak bisa makan durian. Nyium baunya durian aja tuh aku udah enek ya. Tapi semenjak hamil, semenjak punya anak, aku suka banget durian. Dari waktu hamil itu kan nyidam durian tuh, jadi tahu tuh rasanya durian enak. Terus aku jadi nggak muntah lagi tuh gara-gara aku hamil tuh. Dulu sebelum hamil kalau makan durian tuh aku pusing. Jangankan makan, nyium aja ya lewat pasar kalau ada orang jualan durian tuh udah pusing. Kepala kegeliengan tuh. Gede banget duriannya. Alhamdulillah, rezeki dihabiskan saja. Mudah-mudahan perut aku nggak apa-apa ya makan durian terlalu banyak sebelum makan siang. Habis semuanya. Padahal tadi niatnya cuma mau nyobain beberapa aja karena belum makan siang, tapi nggak tahan karena ini enak banget. Kalian ada nggak sih yang dulunya nggak doyan durian, nggak bisa makan durian, terus setelah hamil, habis hamil gitu ya, malah jadi pecandu durian kayak gini? Enak banget. Ini kalau di rumah ya lagi musim ya, rumah kan Banyuwangi ya. Banyuwangi itu ada durian tuh namanya durian montong ya kalau nggak salah tuh ya. Kalau musim durian tuh suami aku selalu beliin aku tuh. Ya Allah, kangen banget di kampung ya, belah durian yang masih fresh, baru dari pohon, yang baru dari petani-petani itu, pengepul tuh, aduh enak banget, makan sepuasnya. Kadang 50.000 tuh dapat 3 gitu ya. Ya Allah, enak banget. Nantilah kalau lagi musim durian, nanti kalau aku udah di Indonesia, udah di kampung, aku mau borong durian, makan sepuasnya di tempat gitu. Mau balas dendam. Kan di sini mahal banget, setiap aku tuh mau beli ya mikir, karena satu kotak yang kualitas kayak gini yang dibeli si bapak ya. Bapak kan kalau beli kan yang mesti kualitas yang paling bagus, yang A gitu ya. Itu yang kualitas A itu satu kotak itu isinya kalau nggak salah 3 biji 4 biji itu harganya udah sekitar $40 teman-teman, 400.000, mahal banget. Dan kebetulan ini dapat gratisan dari bapak ya. Bapak tuh sering banget beli durian karena majikan aku tuh juga pecinta durian teman-teman, suka banget makan durian. Jadi mereka tuh sering banget order durian. Karena kalau di sini tuh ya, di sini tuh kalau beli durian ya, kamu mau bawa pulang ke rumah, kalau naik kendaraan umum itu tuh nggak boleh, kayaknya kena denda ya. Kalau misalkan aku dari pasar ya nih, aku beli durian, aku naik bis,
itu ya, kalau ketahuan itu kena denda itu kalau nggak salah $300 ya, kalau nggak salah loh ya, maaf ya kalau salah ya, karena aku lupa. Nggak boleh, dilarang bawa durian naik kendaraan umum. Jadi kalau misalkan aku mau beli durian ya harus dimakan di pasar itu. Tapi kan kadang-kadang kita tuh pengen dibawa pulang, lagi capek-capek kerja, nyantai, pengen makan gitu. Jadi kalau aku punya durian kayak gini, ini pasti yang order si bapak. Kalau bapak kan itu order online gitu ya, datang beberapa box gitu ya, aku dikasih 1 box, bapak 1 box, mbok bawa 1 box, nenek kakek juga dapat jatah kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah aku puas banget, aku bisa menikmati durian kualitas super. Ya Allah, alhamdulillah banget, rezeki ya teman-teman. Dan karena aku udah selesai makan durian, sekarang aku mau mandi. Dari pagi belum mandi teman-teman, sibuk dengan kerjaan. Dan sekarang udah mendung lagi, mau hujan lagi. Padahal tadi pagi mulai ada matahari, sekarang udah mendung lagi, mau hujan lagi. Jadi aku mesti mandi dulu, habis mandi masak untuk makan malam, habis masak pergi ke sekolah, jemput anak-anak lagi. Seperti itulah kegiatan aku setiap hari. Tapi harus selalu tersenyum, harus ikhlas. Kuncinya tuh kerja itu ikhlas teman-teman. Seberat apapun, kalau hati kamu ikhlas, yang jalani itu ikhlas gitu ya. Senyum aja, jalani dengan ikhlas ya. Itu jadi semuanya itu berjalan aja gitu, jadi ringan gitu. Dan sebaliknya juga, kalau kerjaan itu ringan, tapi kalau kalian sering ngeluh, kalian itu nggak ikhlas, jadinya berat dan kalian tuh pasti ngerasa waktu itu lama berjalan. Jadi tips aku itu kerja apapun tuh yang ikhlas. Nggak ada namanya yang kerja itu sempurna ya. Jangan kalian tanya Mbak Yuli udah lama di situ, sudah pengalamannya kemana-mana negara, pernah nggak sih dimarahin? Jelas itu. Nggak munafik, aku pernah dimarahin. Tapi aku kalau dimarahin tuh ya sudah, marah aja gitu. Masuk sini, keluar sini, udah kayak gitu. Itu tipsnya ya dari aku. Jadi kalian yang anak-anak baru, kalau udah memutuskan untuk merantau, apalagi keluar negeri, itu jangan mudah tersinggung kalau dimarahin. Jangan dimarahin ya. Kalian misalkan dihina ya, udah biarkan aja, yang penting jangan sampai mukul gitu. Jangan sampai mereka itu majikan berani mukul kalian, itu kuncinya. Aku tuh prinsipnya kayak gitu. Ya udah, kamu nggak usah mukul, yang penting kamu mulutnya nyenyenyenyenyenye, udah masa bodoh. Aku tuh udah makanan aku, karena udah puluhan tahun ya di luar negeri, jadi masa bodoh lah. Yang penting gaji aku lancar, makanan aku cukup, istirahat cukup, dan tidak main tangan. Sudah, masalah dimarahin itu sudah wajar sekali gitu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan menyerah sebelum kalian sukses. Bye bye.